Bapak Pak Ibu. Ketum. Ya, Pak Ketum. Silakan. Ya, Pak Ketum. Silakan Pak Asbi. Ada pertanyaan gini Pak Ketum, bagaimana ini kan untuk masuk di APEKNAS Next ini kan ada pertanyaan ini. Apakah APEKNAS ini sudah terakreditasi atau belum? Karena untuk masuk di situ tentu yang mau jadi anggota yang sudah terakreditasi. Itu Pak Ketum, pertanyaan pertama. Ya. Ya. Terima kasih Pak Asbi. Seperti yang bulan lalu kita sampaikan, kita masih dalam proses reakreditasi. Jadi saat ini sampai akhir Desember 2021 APEKNAS masih dalam LPJKN ya. Jadi kita karena peraturan baru jadi wajib kalau dikatakan APEKNAS terakreditasi, sudah terakreditasi Pak. Tapi karena ada aturan baru, kita wajib melakukan registrasi ulang. Jadi registrasi ulang minggu lalu kita sudah masuk ke level kedua, yaitu resubmit. Jadi mensubmit ulang data-data yang masih kurang. Jadi minggu lalu, mudah-mudahan nanti tanggal 20 Agustus dari LPJKN sendiri akan ada pengumuman berlanjut. Jadi kita tunggu lagi pengumuman berlanjut 20 Agustus Pak. Itu Pak Asbi. Iya, karena begini Pak Ketum, anggota teman-teman yang sudah jadi anggota APEKNAS Sulawesi Selatan itu pertanyaan itu yang pertama, karena jualan daripada asosiasi yang sudah terakreditasi bahwa APEKNAS itu dan semacamnya asosiasi lain itu tidak bisa lagi mengeluarkan sertifikat badan usaha, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Jadi saya berharap semoga APEKNAS ini betul-betul mendapatkan akreditasi. Ya, barangkali begitu Pak Ketum. Ya, untuk saat ini SBU kita masih bisa keluar Pak ya. Kita baru keluarkan 2 SBU lagi kemarin bulan lalu. Jadi artinya adalah Bapak kasih info ke teman-teman karena peraturan baru yang dengan LPJKN yang baru ya, sehingga APEKNAS sudah terakreditasi sebelumnya, namun kita harus mengikuti akreditasi ulang. Jadi ini berbeda Pak ya. Kalau dikatakan APEKNAS belum terakreditasi itu salah kaprah. Kita melakukan akreditasi ulang berdasarkan aturan yang baru. Itu Pak. Jadi baru bulan lalu kita keluarkan satu SBU Pak. Ya. Satu SBU. Ya, itulah jualan-jualan daripada asosiasi yang pertama keluar akreditasinya. Karena ini untuk menarik anggota-anggota yang tidak terakreditasi begitu Pak Ketum. Iya. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Nanti saya sampaikan kepada anggota bahwa kita ini sama juga ada asosiasi lain. Iya. Satu Bapak Ibu sekalian yang berada di beberapa provinsi, APEKNAS ke depan itu mohon diubah ya mindsetnya. APEKNAS ke depan bukan menjual sertifikat SBU Bapak Ibu. Justru itu kita akan melakukan perubahan-perubahan paradigma. Yang pertama, keanggotaan kita akan banyak nanti pada saat kita bisa memberikan bantuan kepada para kontraktor. Contoh, APEKNAS saat ini sudah mengeluarkan CSMS. Ini satu Pak. Ini keunggulan APEKNAS Pak. Jadi Bapak share yang membutuhkan CSMS prakualifikasi terdaftar itu bisa dikeluarkan oleh APEKNAS. Itu yang pertama. Yang kedua, APEKNAS juga sudah kerjasama dengan beberapa insuransi atau asuransi project ya untuk mengeluarkan performance bond dan surety bond dalam setiap tender. Jadi online deh seluruh Indonesia Pak. Jadi misalnya kita harus bantu Pak. Kalau kita hanya berkutat pada pengeluaran SBU, sertifikat badan usaha, saya pikir APEKNAS besok akan tutup Pak. Karena ada 70 asosiasi lebih di Indonesia yang bisa mengeluarkan SBU. Bukan hanya APEKNAS. Tapi kalau kita hanya ke depan performan kita hanya merekomendasi SBU, pengeluaran SBU, saya pikir APEKNAS ini akan tutup Pak. Tidak akan disukain orang. Jadi ke depan APEKNAS punya konsep atau program yang sangat baik. Yang pertama tadi, kita membantu seluruh kontraktor untuk melakukan yang namanya performance bond ataupun surety bond. Ya. Kemudian kita juga sudah kerjasama dengan Maxwin. Yang Maxwin bulan lalu kita sudah lakukan Zoom meeting. Itu untuk membantu pendanaan project financial development. Itu sudah dilakukan
sedang dilakukan terus intensif komunikasi terkait membantu pendanaan. Yang ketiga, mengeluarkan SMS Pak untuk K3. Ya. Yang keempat, Apeknas.net juga, Apeknas kita sudah membantu untuk mengeluarkan sertifikat ISO 9001 dan OSHA 18001 internasional. Dan harganya setengah daripada harga yang ada sekarang. Jadi Pak Asbi, Pak Asbi bisa dijelaskan ke teman-teman di Makassar bahwasanya Apeknas bisa membantu mengeluarkan ISO dan OSHA 18001. Dan itu harganya sangat murah Pak, karena kita sudah kerjasama sama salah satu internasional standar ya untuk mengeluarkan itu. Tadi malam kita ada conference call sama Pak Mori, bahwasanya harga-harganya sudah bisa setengah daripada harga yang berlaku saat ini. Ada bocoran sedikit Pak Ketum, harganya karena biasa banyak ini yang menghubungi saya Pak Ketum. Boleh untuk Pak, ISO. nanti japri ke saya Pak. Maaf. Oh ya. Karena saat ini kita online ya, kita online Pak Sekum. Dan sedang disiarkan sama tim IT kita ya. Tim IT kita sedang menyiarkan ini secara langsung, secara live ya. Sehingga itu menjadi satu standpoint ke Apeknas. Jadi ke depan kalau ada Zoom meeting, mohon di-share juga ke seluruh anggota di Makassar ya. Bahwasanya Apeknas tidak hanya berkutat pada SBU ya. Kalau hanya berkutat pada SBU, saya pikir kontraktor-kontraktor lain kita tidak bisa bantu, Pak. Nah, berikutnya Apeknas juga sudah kerjasama sama beberapa manufacturing, Pak. Beberapa manufacturing yang memberikan kemudahan pembiayaan. Contoh ya Pak, itu di energi terbarukan, di solar panel. Solar panel, Apeknas sudah kerjasama dengan salah satu manufacturing di Indonesia, ya, untuk solar panel atau PLTS, ya. Termasuk juga kita membantu pendanaannya, Pak. Pendanaan. Jadi nanti terutama untuk daerah-daerah terpencil yang membutuhkan PLTS, itu boleh disampaikan ke kami, ke apeknas.net. Kita akan bantu mulai dari desain ya sampai ke pembiayaan. Itulah ke depan Apeknas, Pak. Jadi Apeknas zaman now bukan berkutat di SBU saja, Pak. Kalau zaman now hanya berkutat di SBU, saya yakin kita akan ditinggalkan. Kita harus banyak membantu kontraktor-kontraktor sehingga apa yang menjadi kendala kontraktor-kontraktor itu bisa kita bantu, itu bisa kita support. Itu Pak. Ya. Saya sudah bicara tadi dengan Pak Sekjen, Pak Ketum. Ini saya katakan bahwa ini Ketum kita ini betul-betul mantap ini. Ke depan ini Apeknas ini bisa besar ya, Pak Ketum. Saya sudah bicara tadi dengan Pak Sekjen. Iya, Pak Ketum. Ya, yang rencana ke-7, Pak. Kalau nanti database kita sudah siap, makanya saya minta tolong data-data daripada seluruh anggota Apeknas yang ada di Gorontalo, ya, jadi submit saja Pak ke kami data-datanya, kontak personnya semua, supaya mereka bisa masukkan dalam apeknas.net, dalam website kita, sehingga mereka pada saat berhubungan dengan customer mereka bisa ada traceability record Pak. Jadi dalam sistem digitalnya ya. Jadi rekam jejak digitalnya lengkap gitu. Begitu Pak. Pandi. Siap. Pak Ketum. Izin usul. Silakan Pak Gesit. Silakan Pak Gesit. Untuk CSFS untuk Apeknas ke depan mempertimbangkan PPM PUPR nomor 10 tahun 2021 tentang rancangan konsep SMKK. Yang saya lihat adalah ketidaksiapan kontraktor kecil menghadapi RKK dalam tender itu satu. Yang kedua, konsultan juga masih belum paham sekali dengan pelaksanaan PMPUPR
nomor 10 tahun 2021. Jadi rancangan SMKK itu akan digunakan di dalam produk atau outputnya konsultan. Nah, itu adalah cikal bakal untuk mendapatkan nilai CSMS. Nah, dalam CSMS itu yang menerapkan baru BUMN, tender BUMN kepada kontraktor dengan referensi SMKK atau referensi tentang keselamatan kerja, keselamatan konstruksi di PMPUPR 21. Tapi tidak semua. Ya, tidak semua BUMN. Nah, ini yang menjadi PR dari Apeknas, bagaimana menerapkan peraturan baru itu kepada anggotanya sehingga anggotanya siap dengan apapun kondisi peraturan yang diterapkan oleh pemberi pekerjaan, baik itu BUMN, swasta maupun pemerintah. Karena K3 itu adalah universal, umum. Tidak hanya di lapangan, di kantor pun iya. Peraturan K3 bukan sebagai, bukan hanya peraturan, tapi behavior. Apa yang menjadi kebiasaan kita untuk melakukan pekerjaan juga aman. Itu aja Pak. Ya. Pak Ketum. Ya, terima kasih masukannya Pak Gesit. Ya, yang pertama, kalau kita bicara K3, ya, ketepatan saya baru 20 tahun, ya, baru 20 tahun menjadi pelaku atau pengajar di K3. Saya pemegang sertifikat IRCA, International Register Certified Auditor, baru 20 tahun. Saya juga pemegang sertifikat SMK 3 Auditor Nasional. Jadi kalau saya kombinasikan antara PP 50 ya tahun 2012 dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 ya, itu sama Pak. Jadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 K3 di Indonesia ya dengan OSAS 18.001 hanya perbedaan klausal Pak. Jadi klausalnya kalau di SMK 3 itu Indonesia adalah negara yang paling lengkap klausal K3 di dunia. Ada 166 klausal. Jadi sementara di OSAS 18.001 hanya 120-an klausal. Artinya begini. Kadang kita dicuci otak ya. Pada saat satu perusahaan mendapatkan sertifikat OSAS 18.001, itu secara prestisenya itu wah gitu ya Pak ya. Karena sertifikat internasional. Padahal kalau kita sudah mendapatkan SMK 3 sertifikat atau bendera emas ya, itu sudah otomatis di seluruh dunia ini kita menjadi yang terbaik sebenarnya secara implementasi K3. Oke. Begitu juga dengan yang Bapak sebutkan tadi dalam aturan daripada nomor 10 2021 itu mengenai SMK 2 ya. Itu lebih sederhana, Pak. Jadi itemnya itu sangat lebih sederhana. Nah, yang kita jadikan patokan apeknas.net adalah satu bundelan atau satu klausal berdasarkan SMK 3. Karena terus terang, Pak, untuk pola penilaian itu hanya ada di SMK 3, Pak. SMK 2 yang Bapak sebutkan tadi belum ada secara struktural ataupun secara spesifik proses penilaian sendiri. Sehingga kita tetap mengacu kepada kombinasi OSAS 18.000 dan SMK 3. Jadi kombinasinya, Pak. Disitulah Apeknas menjadi menjadikan satu payung hukum. Saya sudah siapkan Pak. Saya akan share dulu sebentar Pak Gesit. Salah satu yang menjadi parameter kita ya. Dia ke bawah jadi penampung air, tembok air tuh dia nggak nongol. Mau rata itu, rata atasnya. Atas nanti ya masih di atas itu sedikit, masih di atas itu.
Di atas ini. Masih ada ini. Untuk kan kasih 5 cm. Nanti kalau jalan 5 cm, belokan itu ke atas mau mesti naik lagi 5 cm ya. Jadi ketutup. Jadi nggak apa itu. Ya, saya pikir dia Rata-rata. di bawahnya. Jadi Oh, jadi yang Ya. tanggul di atasnya. jadi dia jadi tanggul buat ini buang. Jadi kalau seperti ini lagi Ya, tanggul. Ya nanti Nggak muncul, Pak. muncul ya. miring, pokoknya air lari ke sana lah. Nggak muncul presentasinya, materinya. Maksudnya miringnya nggak kelihatan. Betul. Jadi nggak kelihatan juga dari sana. Begini dari atas dari sana ketutup. Ya ada, cuman kan Ketutup kotak ini. Nanti balik ke kalau ada kotak. Tidak kelihatan Pak Betul Ketum. mana? Tidak muncul. Di atas sana. Sebentar, Iya, Pak, ya. Apa kalau dia ada kotak? Berarti menurut pulang yang mau masuk di sini ya. Hah? Yang di Itu Apeknas Sulawesi suaranya muncul itu. Hah? Apeknas Sulawesi suaranya muncul. ya tadi Nah, gambarnya tidak muncul Pak. dari depan miringan Ya, sebentar Pak. 1 cm 2 cm miringan dari depan Mhm. nggak terlalu kelihatan, nggak terlalu. Oke. Iya kalau miringnya sih nggak apa-apa. Iya. Maksudnya akhirnya biar Iya, Pak. nggak coba keluar. Hanya maksud saya nggak Udah. terlalu tinggi lagi dia naik. Ada suara siapa nih? Ininya Saya Suara nih, ini suara lain nih. Kalau ini tuh sudah tinggi, Izin Pak Ketum. Ya, jadi nggak nonjol lagi. Oh, izin ya. Pak Ketum, ada suara lain. Di mute dulu yang lain. Ya, dari Mute, Jawa mute Barat. yang lain. Berapa nih, Jen? Dari Ada Jawa suara. Barat, Pak Gesit. Ya, ya. sudah Pak. Nah, Dari Jawa Barat, Pak Gesit. Selamat pagi. ya, siap. Oke, udah. Oke ya. Ini nampak semua Ya. Pak layarnya? Enggak. Nggak nampak ya? Enggak nampak dari tadi. Bah, mananya ini? Wah, saya udah ngomong dari tadi Pak Bos. Waduh. Tidak nampak tadi Pak. Suara ada yang kayak memukul-mukul tadi Pak. Iya. Siap. Yang penting terdengar semua. Ya. Pak Ketum, dari tadi ininya presentasi nggak muncul. Ah, ini udah Nah, Ya, Pak. muncul? Ya. nanti di-share aja. Muncul Pak ya? Nah, muncul sekarang. Ah ya. Jadi ini dia Pak. Inilah yang sudah kita buat safety management system CSMS apeknas.net ya. Oke. Jadi ini semua sudah kita rangkum, objektifnya seperti apa, basic principle-nya seperti apa, mandatory requirement-nya seperti apa. Nah, ini sudah kita siapin Pak. Dan referensi Saya mau dong. Boleh saya minta? saya lanjut ya Pak, bentar ya. Nanti saya share. Ya. Jadi share aja nanti Pak. Nggak muncul ya. Muncul udah. Oke. Ah, ini Ya, semua ya. semua sudah terdokumentasi. Jadi ini adalah tahapan yang harus dilalui. Ya, ini ada banyak sekali ya Pak pola penilainya. Ya, kemudian Ya. CSMS flow prosesnya juga sudah kita siapin ya. Kalau oke seperti apa ya. Nah, ini sudah Ya. ada. Dan ini Bapak Ibu sekalian, kita buat dalam bentuk bahasa Inggris bilingual. Karena apa? Karena ke depan CSMS ini kebanyakan dipakai sama perusahaan-perusahaan luar negeri atau BUMN. Ya. Jadi ini sudah kita siapkan ya. Itu dia. Siap. Oke. Itu dulu Bapak Ibu sekalian, bahwasanya dalam persiapan ini kita memang membutuhkan semuanya itu secara online. Jadi Bapak Ibu nanti yang mau memiliki atau mendapatkan sertifikasi tadi terdaftar, tinggal submit ke apeknas.net. Ya. Ada lagi Pak pertanyaan-pertanyaan yang lain mungkin? Ini Pak, saya tambah dikit bahwa saat ini yang saya tahu bahwa kontraktor kecil kesulitan mengimplementasikan K2 atau K3. Nah, di dalam webinar PUPR kemarin, bahwa memang dalam tahun ini masih tahap pembelajaran atau relaksasi terhadap RKK yang nantinya saya nggak tahu kapan,
SMS akan diberlakukan di PUPR, di APBD maupun APBN. Nah, ini Apeknas bagus, sudah memulai duluan. Artinya sudah mengenalkan agar nanti kontraktor anggota dari Apeknas sudah lebih aware terhadap CSMS itu, Pak. Jadi saya mohon Pak Ketum untuk sharing materi tadi. Dan kalau perlu saya juga monggo, saya bisa bantu untuk Apeknas ke Pak Ketum. Gitu aja Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang. Terima kasih Pak Gesit. Ya. Di mute. Ya. Nah. Ya, terima kasih Pak Gesit masukannya. Kembali lagi di sini mungkin ada dari Astaki ya. Apeknas tidak bisa meninggalkan ataupun tidak bisa jauh dari Astaki, Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia. Ya, karena kita satu badan, ya, satu tubuh dengan Astaki, sehingga pada saat Apeknas bisa mengeluarkan CSMS ini, semua tim-tim ahli itu berasal dari Astaki. Contoh, saya juga menjadi asesor yang terikat dengan Astaki. Pak Gesit juga orang Astaki, ya. Sehingga kerjasama Astaki dengan Apeknas sangat-sangat ke depan sangat kita butuhkan. Ya. Itu yang menjadi yang paling utama, Pak Gesit. Kedua, Apeknas punya satu LPK, Pak, Lembaga Pelatihan Kerja terkait K3, ya, LPK. LPK-nya ini berafiliasi dengan yang namanya BNSP, Pak Gesit, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Untuk K3, ya. Kemudian Apeknas juga berafiliasi dengan IRCA, ya. Jadi semua sertifikasi internasional itu bisa kita keluarkan melalui Apeknas, ya. Untuk K3. Jadi teman-teman yang tergabung dalam kontraktor Apeknas jangan hanya berpikir mengambil proyek PUPR, ya. Terus terang, saya tidak pernah mengambil proyek pemerintah, Bapak Ibu. 10 tahun perusahaan PT OTS berdiri, itu selalu mengambil proyek luar negeri atau luar pemerintah. Jadi kalau boleh ke depan Apeknas itu jangan hanya berkutat di kue yang sama, di PUPR. Ayo kita berjibaku, ya. Apalagi sekarang di energi terbarukan itu sangat banyak, ya. Kemarin kita dapat dari satu funder kita dari luar negeri terkait energi terbarukan untuk solar panel. Kita juga kerjasama dengan SMK Muhammadiyah Kota Batam, ya, terkait SDM, sumber daya manusia. Jadi kita di Kota Batam itu ada sekolah menengah kejuruan yang siswanya khusus untuk energi terbarukan. Jadi PLTS, mikrohidro. Jadi ayo Bapak Ibu, semua kontraktor yang di Apeknas jangan hanya berkutat di satu kue. Kue ini kita rebutan, ya. 70 asosiasi rebut. Jadi ayo kita di Apeknas ini kita kembangkan lagi. Itu ada Pak Gesit yang memiliki spirit sangat luar biasa untuk kemajuan Apeknas dan Astaki. Kemudian ada dari Astaki juga banyak support kita, Apeknas. Ayo Bapak Ibu sekalian, kita akan lakukan, ya, terobosan-terobosan yang lebih untuk meningkatkan Indonesia di bidang konstruksi. Ya, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Agar kita akhiri. Izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan Pak Nazarudin. Oke, Pak. Saya Nazarudin, Pak, temannya Pak Gesit dan Pak Zainal. Baik, Pak Ketum. Kalau kita lihat untuk keselamatan kerja ini, memang ada beberapa penyebutan, ya, singkatan. Kalau di konstruksi tenaga kerja mungkin dinamakan K3. Terus Bapak sekarang tentang CSMS. Kalau yang saya paham Construction Management System. Nah, di Departemen
atau Kementerian Pertambangan dan Energi mungkin disebut namanya SMKP. Ya, Sistem Keselamatan Pertambangan ya Pak ya. Nah, saya memang ada beberapa proyek dulu pernah lakukan di tambang. Nah, saya belum memang begitu mendalami tentang CSMS, tetapi sudah kami lakukan. Setiap kontraktor akan berekan di pertambangan, mereka harus sudah punya CSMS, Construction Management System. Nah, sekarang dikembangkan menjadi SMKP, Sistem Manajemen Pertambangan, dengan beberapa 7 elemen lah. Nah, mungkin nanti Apeknas bisa membuat tentang SMS itu berapa elemen, turunan elemennya bagaimana, apa itu. Nah, itu mungkin kontraktor di bawahnya itu bisa mengikuti format CSMS itu. Sehingga setiap rekanan atau misalnya di dunia konstruksi di luar dari pemerintah, dia sudah punya format, mengikuti format Apeknas. Ini saran dan pertanyaan, sekalian pertanyaan Pak. Yang kedua, tadi menyinggung yang dari Pak Gesit bilang, untuk untuk kontraktor menengah ke bawah ini yang harus menyesuaikan apakah dia mengikuti SMK 3 atau bagaimana. Ini yang perlu karena kalau ngikutin CSMS kan banyak sekali prosedur sama aturan yang harus diikutin. Mungkin itu Pak, ada guidance-nya apakah jadi format standar, terus bagian untuk yang konstruksi atau kelas K1, K2 atau M1 gitu. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Ya, Pak Ketum, ya. Izin Pak Ketum, karena Makassar ini sudah mau masuk waktu salat Jumat, ya. Mungkin Pak Ketum bisa nanti materinya di-share aja supaya bisa lebih lagi dimengerti Pak Ketum. Baik, Pak Asbi. Iya Pak Ketum. Baik, iya, izin Pak Ketum karena sudah masuk salat Jumat ini Pak Ketum. Ya, makasih Pak Asbi. Iya, selamat siang. Ya, Pak Nazarudin, terima kasih Pak. Yang pertama, masukan pertama, ke depan memang ya, kita akan membagi masing-masing kebutuhan. Itu yang pertama Pak. Kenapa Apeknas melaunching CSMS pertama? Karena Apeknas ini lebih greget Pak untuk tender-tender besar Pak. Itu pertama Pak. Nah, kemudian di CSMS ya, karena tender-tendernya adalah tender-tender besar menengah ke atas ya, itu yang diutamakan. Kemudian untuk pertanyaan Bapak atau yang masukan kedua tadi, di dalam CSMS itu ada 3 kategori Pak, ya, low risk, medium risk, dan high risk. Nah, pada bicara penilaian, kalau kita bicara scoring ya Pak ya, untuk level grade K1, K2, K3 itu kita ambil yang low. Nah, jadi dia tidak harus, jadi kami sampaikan tadi, induk atau Bible-nya itu adalah SMK 3, PP 50 tahun 2012. Ya, PP 50 ini, di situ ada 166 klausal, Pak. Ya, 166 klausal. Untuk K1, K2, K3, nggak mungkin dia bisa achieve, nggak mungkin. Karena kebutuhan yang diminta atau requirement-nya. Sehingga kita membagi dia adalah dalam kategori low risk, K1, K2, K3. Yang perusahaan menengah itu kita ambil medium risk. Kalau kita mau naik kelas ya, di menengah M1, M2 atau B1 itu langsung ke high risk. Tergantung daripada totalitas dari project. Katakanlah projectnya itu CME, Civil Mechanical Electrical. Jadi proyeknya juga kalau skupnya cuma elektrikal, ya yang kita nilai hanya electrical project saja Pak. Tidak secara keseluruhan. Jadi dalam kategori kita tidak akan memberikan parameter yang gede. Jadi sesuai dengan skup project itu masing-masing. Itu pola penilaian Pak Nazarudin. Karena seperti yang saya sampaikan, tim kita yang menilai adalah tim yang berkompetensi daripada standar OSAS maupun standar SMK 3. Kalau turunan daripada SMK 2, ya, konstruksi, itu lebih di bawah. Jadi spesifikasi konstruksi di bawah. Karena kita
mengambil standar oil and gas company. Nah, jadi kalau oil and gas company itu paling tinggi, turun ke bawah itu pertambangan, turun ke bawah lagi konstruksi. Jadi itu hierarkinya, Pak. Itu maksud kami, Pak Nas. Jadi kalau CSMS kita level grade oil and gas, kalau ke konstruksi itu level 3-nya, jadi bisa kita ambil di low risk. Nah, jadi nggak bisa kita samakan anak umur 10 tahun sama 20 tahun. Gitu, Pak Nas. Terima kasih masukannya, Pak Nas. Karena hari ini kita membahas CSMS. Terima kasih, global, kita ajak berpikir ke CSMS dulu. Jadi yang high risk dulu gitu. Tapi untuk yang medium ataupun yang kecil, kita akan fasilitasi, Pak Nas. Ya. Ada lagi, Bapak Ibu? Halo, ada lagi? Kira-kira gimana, Pak Nas? Sudah cukup? Cukup, Pak. Cukup sekali, Pak. Mungkin sedikit, Pak, untuk mungkin dari CSMS itu mungkin saya belum ini. Apakah ada nanti untuk high risk itu ada berapa elemen standar dari itu? Misalnya kayak di SMKP, gitu, Pak ya. Kalau saya dulu pernah buat SMKP, memang cukup agak ribet sih di waktu di pertambangan. Sehingga beberapa elemen ini tadi mereka ke medium rare sama ini mungkin elemennya akan berkurang atau bagaimana, Pak? Ya, untuk elemen itu tetap, Pak. Saya bisa tunjuk ini. Bisa nampak, Bapak? Halo? Ya, Pak Nas, bisa nampak ini kita sharingnya? Terbuka. Nampak, Pak, cuma tapi di Explorer Bapak aja yang nampak ini. Saya ulang lagi, Pak ya. Nampak, Pak? Nampak. Ya. Ya. Inilah 6 kriteria, Pak. Jadi 6 kriteria ini untuk di oil and gas maupun di pertambangan itu sama, Pak, 6 kriteria ini. Dan kriteria-kriteria itu sudah punya nilai bakunya, ya. 35% ke bawah itu low, ya, sampai ke 35 ke 55 ya. Jadi 75 ke atas itu sudah high risk gitu. Jadi tetap itemnya tuh item by itemnya sama. Ya. Bisa ya, Pak Nas? Jadi ya, Pak. berdasarkan klausal, Pak. Klausalnya misalnya dalam satu item ya, dalam satu unsur itu ada 10, tapi dia terpenuhi cuma 8, proporsional penilaiannya. Gitu. Baik, Pak. Cukup jelas, Pak. Ya, karena waktu Terima terbatas, kira-kira kita batasi terakhir pertanyaan ataupun mungkin ada masukan, Bapak Ibu. Karena waktu terbatas, kita batasi waktunya. Kita kasih satu pertanyaan ataupun satu masukan, silakan. Mungkin dari Pak Jainal. Saya baru gabung nih, apa ya? Apa ini tadi, Pak?